Hai Citra. Wow, muncul dari bawah. Hai. Kaget aku. Kamu muncul dari Hai bawah. Bli. Hai Bli. Cit, kenalin aku Doi dari Phoenix Radio Bali. Hai Bli Doi. Hai. Oke, mudah-mudahan sehat ya. Sehat. Oke, sehat. Karena kalau aku lihat dari Instagram, kamu ada mengupload salah satu kegiatan itu adalah volunteer trip. Boleh cerita Volunteer sedikit? trip, iya. Ya, volunteer trip. Lo boleh cerita sedikit Wow. volunteer trip ini apa? Dan Thank aku lihat you. kamu tuh jalan-jalan. Iya, jadi volunteer trip itu adalah sebuah platform gitu ya untuk kita bisa menikmati keindahan Indonesia. Karena mungkin ini concernnya masih di Indonesia ya. Jadi kita Oke. bisa melakukan atau mengunjungi tempat-tempat yang mungkin banyak mengajarkan tentang kebudayaan atau tentang keindahan-keindahan alamnya, atau mungkin kita bisa belajar sesuatu dari satu tempat yang mungkin itu bukan tempat-tempat yang common untuk kita kunjungi gitu. Dan hal serunya adalah kita bisa melakukan aksi sosial juga gitu sambil kita menikmati atau mengunjungi tempat-tempat yang keren-keren itu. Nah, sebenarnya volunteer trip ini ya itu tadi sih, kita kayak diambil dari volunteer yang memang keinginan kita untuk ada banyak hal yang kita kerjakan gitu ya. Untuk aksi-aksi sosialnya gitu. Nah, buat teman-teman yang kemarin banyak yang nanyain gitu ya, kayak aku gimana dan aku modusnya gimana, dan sekarang kan memang masih dalam kondisi pandemi gitu, dan kok aku bisa berani ke alam-alam gitu. Sebenarnya karena memang sudah ada izinnya, kita sudah rapid test, dan banyak nanti kalau nggak salah pas tanggal 10 ya, tapi aku nanti akan make sure juga ya. Taman-taman nasional mana yang bisa dikunjungi gitu dengan protokol yang ya kita menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan gitu. Oke. Jadi kalau mau Cit, tahu sih bisa langsung ke aplikasinya Volunteer. Oke. Aku lihat ada Instagramnya, terus ini adalah satu platform digital di mana tentang seperti lo ceritain tadi. Tapi kalau lebih detailnya, lo bisa join di volunteer trip ini atas dasar apa? Lo kan nyanyi, terus itu kan ke tengah hutan. Di tengah hutan. Maksudnya ya jalan ke pelosok-pelosok, maksudnya Iya. kayaknya agak memakan waktu. Apa yang bikin lo tertarik untuk ikut di volunteer trip? Awalnya mungkin karena sebenarnya ini juga satu hal yang kayak perluasan dari sekedar melakukan aksi sosial aja gitu. Kayak selama ini mungkin aku melakukan aksi sosial lebih ke kayak oke, kita datang ke panti mana, terus kita membantu dengan bantuan-bantuan yang memang nampaknya itu dibutuhkan. Tapi sebenarnya kalau misalnya volunteer ini juga aksi sosialnya itu harus disesuaikan dengan skillnya gitu. Jadi misalnya skill yang aku kuasai adalah misalnya nyanyi gitu. One day mungkin aku bisa ngajarin nyanyi gitu di salah satu daerah atau dari tempat-tempat yang mungkin susah aku kunjungi gitu sebetulnya. Nah, ini dengan adanya media ini membantu aku atau membuat semuanya terasa lebih dekat aja dan terasa lebih mudah gitu dengan adanya platform ini gitu. Dan kalau ditanya tentang aku yang biasanya nyanyi, mungkin karena aku melihat ada sesuatu yang lebih impactful aja gitu dengan yang volunteer gitu. Karena kalau selama ini membantu mungkin cuma sekedar kita nggak pernah tahu gitu bantuannya itu sejauh apa dan apakah itu memang benar-benar mereka butuhkan gitu. Atau memang ada daerah-daerah yang sebenarnya lebih membutuhkan pendidikan atau tentang air bersih atau tentang bagaimana mereka menguasai yang namanya gadget gitu. Mungkin ada banyak hal gitu yang bisa dikerjakan melalui volunteer gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat excited banget gitu buat aku. Kayak selain aku bisa traveling, aku juga bisa melakukan sesuatu. Oke, tapi kalau aku ingat Citra ke Bali waktu datang ke Phoenix Radio Bali juga di event charity. Dan lo kayaknya fokus adalah selain nyanyi, lo fokus untuk humanity, kemanusiaan. Iya. Hal apa yang bikin lo tertarik? Kayaknya seorang Citra nggak cuma pengen jadi seorang penyanyi lo. Kalau misalnya aku lihat branding kamu tuh kayak pengen sesuatu ada value-nya, sesuatu yang positif. Apa atas dasar apa? Lo punya alasan tersendiri nggak? Kenapa lo memutuskan ikut?
Wah sebenarnya kalau ditanya alasannya banyak banget, cuman mungkin secara apa ya, secara singkatnya adalah banyak sekali orang-orang yang menggunakan kecerdasannya atau kepintarannya gitu untuk sesuatu yang memang menurut aku lebih banyak dinikmati sendiri gitu, dan aku belajar banget dalam menjalani hidup itu kayak dari apa yang aku lihat, dari apa yang aku rasain, dari sekitar aku, atau bahkan dari orang-orang yang bahkan aku nggak kenal, aku bisa mendapatkan banyak hal baik gitu. Nah, kenapa nggak apa yang kita kuasai, apa yang kita atau sebutannya apa yang aku skill yang aku piawai itu bisa aku bagikan gitu, karena sangat menyenangkan sekali berbagi kebaikan, memanusiakan manusia lain gitu. Kayak ada banyak hal yang mungkin nggak terlalu diperhatikan gitu, jadi itu sesuatu yang sangat menyenangkan juga untuk dikerjakan gitu. Kayak yang tadinya mungkin buat aku membantu orang lain tuh kayaknya seneng gitu ngeliat orang lain seneng, tapi ternyata akunya juga seneng gitu. Jadi itu yang satu simbiosis mutualisme yang sangat apa ya, aku berharap banyak orang juga yang mau melakukan itu gitu, karena ya kita ngelihat gitu dalam keadaan hal-hal besar seperti adanya bencana atau keadaan-keadaan alam yang kita nggak pernah kita nggak pernah expect akan terjadi, ternyata itu memaksa kita yang tadinya kita orangnya punya batasan, kita punya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan apa, tapi karena keadaan-keadaan kayak gitu kita jadi yuk kita bersatu, yuk kita bareng-bareng yuk gitu. Dan itu sebenarnya sudah jadi statement Indonesia sendiri gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kayak ada banyak hal yang bisa kita lakukan, hal-hal besar yang bisa kita lakukan dengan kita mengerjakannya bersama-sama gitu. Kita nggak cukup 1 atau 2 orang yang melakukannya, kita butuh lebih banyak orang gitu. Betul. Dan lo ngerjainnya adalah dari hati kalau gue lihat, makanya lo kayak nggak beban. Lo pun hari ini mau cerita sama Doi, mau ngobrol, mau sharing. Karena kalau misalkan balik ngomongin tentang Citra, gue bilang adalah Citra termasuk wanita yang powerful. Dia fokus dengan karyanya, tapi dengan sisi humanity-nya juga. Makanya gue salut lo ikut charity event, terus and then ketika gue nonton Instastory lo ikut di Fallen Trip. Dan hal lainnya yang lo lakuin adalah lo juga bikin cerita Citra di channel YouTube lo. Kayaknya banyak hal yang pengen dilakuin, ya kan? Banyak hal yang pengen dilakuin seorang Citra. Wow, thank you banget. Aku jarang banget nih nemuin obrolan kayak gini, karena bener di YouTube channel nanti akan ada yang aku bahas juga tentang misalnya mental health gitu, terus ngomongin tentang apa yang bisa dibicarakan antar sebagai manusia gitu, sebagai manusia biasa, bukan sebagai seorang Citra Scholastika gitu, karena banyak hal sebenarnya yang bisa diceritakan gitu, nggak selalu tentang karena menurut aku nih aku kurang pandai dengan hal-hal yang gosip gitu. Jadi dan sudah ada yang bisa membawakan itu dengan baik. Jadi kenapa nggak aku fokus ke hal-hal yang lain gitu, yang mungkin belum menjadi sesuatu yang serius untuk dibicarakan, tapi itu bisa aku bawakan juga. Soalnya aku udah nonton episode pertama lo ngobrol sama Jazz. Di situ cerita tentang beberapa obrolan dan cukup deep menurutku. Dan aku juga melihat sosok Citra kayaknya tidak hanya ingin orang tahu Citra gitu, terkenal sebagai penyanyi, tapi kayaknya nggak puas di situ, tapi lo selalu ngasih sesuatu yang lebih. Ada album lagu-lagu religi, terus ada cerita Citra, di mana gue ngelihat adalah Citra satu perempuan yang memang punya citra yang sangat positif. Kalau lo mau bikin gimmick atau gosip mungkin gampang dapat views, tapi lo kekeh dengan satu konten yang positif yang menurut gue ada value-nya. Di mana saat ini untuk cari YouTube channel yang ada value-nya itu kadang susah, ya kan? Dan gue yakin lo pasti akan terus mengembangkan ini. Tapi yang paling penting adalah ketika muncul official lyric video yang merupakan single Citra terbaru. Sebelumnya Citra nggak vakum guys. Citra tuh punya beberapa lagu religi, lagu rohani, terus ada juga project-project lainnya. Citra terus berkarya. Cuman mungkin orang masih tetap kekeh dengan Everybody Knew, Pasti Bisa, Galau, Turning Back to You, atau juga yang lainnya. Akhirnya lo muncul dengan lagu terbaru. Nah, lagu terbaru ini adalah Hati-Hati Cinta. Masalah cinta, gue browsing, gue cari-cari tentang sosok Citra, termasuk orang yang susah didapatkan gosip-gosipnya, gimmick-gimmicknya tentang cinta. Tapi lo muncul dengan Hati-Hati Cinta,
dimana lagu ini cukup dalam kalau menurutku. Wow, Ya? gimana? Ya. Aku pengen tahu dong dari perspektifnya Kak Doi. Oke, dari sudut pandang aku adalah kehati-hatian seorang Citra untuk mengenal orang baru dalam hidupnya. Gua nggak tahu apakah lo pernah gagal dalam cinta atau apa. Tapi kalau menurut pandanganku adalah lo akan berhati-hati ketemu orang baru. Bisa jadi dia akan cocok, bisa jadi enggak. Tapi nggak tahu apakah hati-hati cinta seperti itu yang dimaksud dengan Citra Scholastika. Betul sekali. Wow, aku senang sekali dengan reviewnya ya. Iya, sebenarnya kalau orang mau mencari tentang gosip aku di kayak misalnya di googling tentang gosip ya memang itu hal yang sangat aku hindari gitu, karena dulu sebenarnya aku pernah tergiur gitu untuk kayak mungkin memang orang Indonesia ini kayaknya lebih cepet nyampe gitu ya kalau kita ngomongin soal karya, harus dibumbui dengan kisah-kisah pribadi, kisah-kisah yang agak-agak nyeleneh gitu ya. Oke. Tapi ternyata mengakibatkan sesuatu hal yang aku justru malu gitu untuk aku kenang gitu. Jadi kayak aduh, rasanya aku pengen tutup berita itu dengan berita-berita yang lebih positif gitu, lebih inspiratif gitu, dan ya bersyukur sekali gitu bahwa akhirnya berita-berita itu sudah agak terendam gitu ya. Karena aku nggak ingin itu terulang lagi, sekalipun ya sampai sekarang aku juga masih melihat bahwa di Indonesia gitu ya, untuk berkarya atau untuk membuat sebuah gebrakan gitu, kayaknya nggak akan pernah bisa sesuatu banget kalau memang tidak ada skenario tambahannya gitu. Jadi Gimmick-gimmicknya. iya, dan bahkan hebatnya lagi, netizen itu sudah tahu kalau itu adalah gimmick. Oke. Tapi mereka tetap ingin tahu kelanjutan ceritanya gitu. Jadi itu yang sangat-sangat aneh namun nyata ya. Tapi ini sangat challenging banget jujur buat aku yang masih ngeyel untuk tetap pengen berkarya aja gitu. Karena butuh satu keyakinan bahwa ya pastinya aku tahu bahwa akan ada resiko dengan pilihan aku ini. Resikonya adalah mungkin nggak akan semeledak yang lain gitu, atau mungkin nggak akan terlalu menarik perhatian mungkin gitu, karena berkali-kali aku menceritakan tentang hal-hal yang positif itu tidak terlalu berdampak gitu, atau mungkin aku malah menemukan penonton-penonton baru yang memang lebih nyambung gitu sama yang aku obrolin. Tapi ya aku akan lebih fokus ke situ sih, daripada aku melihat orang-orang yang kayaknya menganggap kayaknya aman-aman aja itu kurang seru gitu. Jadi tapi aku sih nggak maksudnya gimana ya, aku berusaha untuk kayak ya udah tetap jalan aja gitu. Maksudnya apapun yang orang akan ngelihat sesuatu nggak sesuai ekspektasi aku. Oke, ya udah, terserah mau viral itu urusan belakangan, tapi Citra untuk sampai detik ini adalah percaya bahwa prinsipnya gue pengen menyampaikan sesuatu yang positif. Karena kalau gue lihat juga di komen-komen lo atau circle pertemanan di sosial media, cukup banyak artis-artis yang memang tidak settingan di komennya Citra gitu. Jadi bisa Kak Yura, terus juga yang memang ini ternyata emang circle-nya Citra yang gue rasa adalah emang lebih menunjukkan karya dibandingkan dengan lucu-lucuan atau gimmick-gimmick yang berbeda. Nah, sampai akhirnya hati-hati cinta. Mungkin kalau dari press release orang-orang sebenarnya udah bisa mencari tahu kenapa lagu ini dirilis atau apa gitu. Tapi yang gue penasaran adalah bagaimana proses lo ketemu sama Bianca Dimas. Ketemu sama mereka itu awalnya karena memang dipersiapkan oleh label atau manajemen aku gitu. Jadi A&R aku memang punya hubungan yang baik dengan Bianca Dimas. Jadi sebenarnya ini kayak sesuatu yang kita nggak pernah menyangka gitu, karena Dimas ini dulunya adalah gitaris aku. Jadi kita beberapa kali kita dia ikut dalam tour aku yang sebenarnya juga udah beberapa tahun yang lalu. Dan pas ngobrol-ngobrol lagi sama A&R aku, ini sebenarnya project pertama aku dengan A&R yang baru. Dia bilang kalau Bianca Dimas ini lagi bagus banget nih, dan bahkan karya-karya kedepannya bakal lebih bagus lagi gitu. Dia akan bekerja sama dengan penyanyi-penyanyi yang memang bagus-bagus dengan karyanya ya. Dan
itu menambah excitement aku juga untuk kayak yaudah deh, ayo kita sekalian reunian gitu sama Dimas. Nah, aku baru tahu bahwa ternyata Dimas sudah menikah, dan akhirnya Bianca ini juga awalnya juga dulu dia punya grup namanya The Nail Ones. Yeah. Dan ya udah nggak mungkin diragukan dengan secara musikalitasnya gitu. Dan pas aku nyampe ke rumahnya yang which is mereka punya studio di dalamnya, itu kita menggeledah semua lagu-lagunya mereka yang bahkan akan dinyanyikan siapa. Aku ketemulah sama satu lagu ini yang hampir dirilis di tahun 2018. Akan dinyanyikan juga sama salah satu penyanyi yang besar juga gitu. Tapi temanya itu Cinta Lama Bersemi Kembali. Nah, tema awal dari lagu ini ya. Tema awalnya berarti Cinta Lama Bersemi Kembali. Cinta Lama Bersemi Kembali. Cuman refnya tuh kok kayaknya stuck in my head gitu loh. Jadi itu yang membuat kayak pengen dengerin lagi. Terus aku bilang sama Bianca dan Dimas setelah kita menyatukan chemistry kita, ngobrol-ngobrol, ngebahas tentang musik, ngebahas tentang apa yang lagi in di Indonesia gitu, dan akhirnya kita menemukan satu kesepakatan bahwa kalau boleh nih lagunya ini aku nyanyiin tapi dengan tema yang berbeda. Temanya adalah orang yang jatuh cinta lagi tapi dia baru aja ngerasain patah hati gitu. Jadi ada jatuh cinta yang diiringi juga dengan rasa insecure gitu. I see. Dan itu sih sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita ya. Ketika kita coba jatuh cinta lagi, cinta lamanya masih kayak agak nyangkut gitu kan. Tapi kalau gue tanya berapa persen perubahan lagu terjadi dari lagu beneran pertama sampai akhirnya lo rilis Hati-Hati Cinta versinya Citra? Mungkin 70%. 70% dari versi asli akhirnya berubah jadi versinya Citra. Jadi 30%-nya itu adalah mungkin irama-iramanya gitu. Tapi untuk konsonan lagunya semuanya tuh sebenarnya benar-benar sudah sangat berubah sih, dari cara membawakannya berbeda karena memang penyanyi yang sebelumnya juga sangat berkarakter juga gitu. Jadi kayak cukup pas aku dengerin itu aku kayak bener-bener butuh waktu untuk kayak gue harus beda nih, harus jangan dengerin cara nyanyi lagi. Jadi cuma minta lirik gitu. Dan akhirnya dari lirik itu baru kita cut, kita revisi, kita ganti lagi. Terus aku bilang sama Bianca Dimas, aku berharap liriknya nanti akan repetisi gitu. Jadi tidak akan ada, ibaratnya mungkin dengan tema yang cukup dewasa, tapi jangan sampai lagunya juga terkesan atau terdengar berat gitu. Jadi harus repetitif gitulah. Ini kalau ngomongin tentang roh lagunya kan sebenarnya seperti kita bilang tadi. Cuman kalau beat musiknya ini lagu agak lebih ceria. Terus video animasinya itu sangat ceria sekali, berwarna-warni. Itu emang lo pengen branding tahun ini memulai dengan sesuatu yang lebih ceria, lebih bahagia, atau ada apa dengan Citra? Mungkin kalau kita ngomongin soal jatuh cinta atau sedang kasmaran, kayaknya rasa yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita tuh kayak terlalu banyak rasa yang susah untuk diungkapkan gitu. Kadang kita bisa senyum-senyum sendiri, kadang kita tiba-tiba bisa kayak terharu gitu. Ada letusan-letusan yang kayak susah untuk bisa digambarkan dalam satu warna gitu. Jadi itu yang membuat kenapa colorful. Terus kenapa di situ juga tokohnya tidak ada mimiknya gitu. Karena memang berharapnya semua orang bisa merasakan sendiri gitu. Ada orang yang merasakan jatuh cinta tapi mungkin mukanya nggak selalu tersenyum lebar gitu. Ada yang mungkin dia hanya diem tapi dia sebenarnya mikirin terus, atau bahkan mungkin sampai kayak terseduh-seduh gitu, kayak aduh sayang banget deh sama orang ini tapi kenapa ya kalau aku takut gitu. Jadi kita nggak pernah bisa menggambarkan satu rasa yang sama gitu dengan warna yang satu seragam atau dengan mimik yang sama gitu. Jadi itu yang membuat semuanya terkesan harus lebih ayo denger sekali lagi untuk bisa benar-benar menangkap isi ceritanya gitu. Itu alasannya. That's why di animasinya pun tidak ada mimiknya, karena lo membiarkan orang ya udah dengan ekspresi kamu, dengan perasaan kamu, bagaimana kamu sebenarnya menikmati cinta itu, entah kamu baru putus, entah kamu mau mencoba ketemu sama orang yang baru.
Tapi karena aku susah mendapatkan source atau riset tentang kamu masalah percintaan, lo sendiri pernah ngalamin kayak gini gak sih? Sangat ngerasain. Justru karena sangat ngerasain itu, jadi segitu yakinnya gue untuk nggak mau balik sama mantan gitu. Jadi karena temanya cinta lama bersemi kembali itu kan kayak kuat banget ya, kayak, dan lagu ini sebelumnya benar-benar mau meyakinkan bahwa please pengen banget balik sama mantan. Tapi untuk lagu ini jelas berubah karena kalau nggak ada dorongan dari diri aku sendiri dan keyakinan bahwa mengulang cerita sama itu apa ya? Kalau ini dari perspektif gue ya, kayak mengulang cerita yang sama kayak udah terlanjur keruh gitu. Jadi kenapa nggak kita ganti wadah baru? Oh, setuju. Kayak lo makan ya, hari ini udah makan ini, nanti siang gak bosan. Kayak gitu kan, maksudnya ya udah yakin enak lagi kan, intinya ke kita lagi sebenarnya. Tapi Citra adalah ke penikmat musikmu, terserah kamu aja, kamu akan ngejalaninnya seperti apa. Wow, sangat luar biasa. Betul. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, jadi yang lagi online untuk hari ini jangan lupa lo cek di YouTube channelnya, sudah ada kok untuk lagu ini sendiri, Hati-Hati Cinta ya. Jadi bisa nonton di situ, kamu menilai sendiri benar nggak yang kita bahas hari ini seperti itu. Tapi Cit, kalau ngomongin tentang penyanyi, rilisan pas Citra rilis lagu ini, penyanyi adik-adikmu yang muda-muda muncul. Juga ikut. Iya kan? Juga ikut. Gua nggak ngelihat seorang Citra adik-adik idolnya itu adalah saingan, karena gue sempat nonton Citra di videonya Kevin, lo justru nge-support dan lo sangat bijak sebagai orang yang sudah lebih lama ada di industri musik ini, bagaimana mereka seharusnya. Untuk seorang Citra sebenarnya ngelihat musisi anak-anak muda sekarang seperti apa sih, Cit? Aku melihat untuk adik-adik dari ajang yang sama ini sebenarnya senang gitu, karena mereka bukan hanya bagus secara appearance mereka gitu, tapi mereka juga mau meyakinkan para penonton atau para penggemar mereka bahwa mereka itu fokusnya di karya. Sekalipun banyak sekali media menggiring mereka untuk mau terjerumus ke sensasi atau ke berita-berita yang dikarang-karang gitu, tapi mereka tetap kekeh gitu, dari niatan diri mereka tuh kekeh untuk enggak deh, aku mau tetap fokusnya tuh di karya gitu, baik Tiara, baik Lyodra, baik Marian gitu, atau Jody, atau semuanya kayak Maria, Abdul, semuanya menurut aku mereka bisa memanfaatkan maksudnya apa ya, masa-masa populernya mereka ini dengan mereka hanya menjelaskan tentang karya gitu. Jadi itu yang membuat aku juga nggak ingin pelit ilmu tentang apa yang pernah terjadi di aku, yang aku juga sangat berharap misalnya pun yang baik-baik dari aku itu mereka bisa ikutin, atau yang aku pernah ngerasa gagal atau aku pernah ngerasa kayak aduh kalau bisa jangan diikutin, ya aku juga ingin mereka tahu bahwa jangan sampai diikutin, karena nanti kalian bisa jadi kayak aku nih, kayak gitu di beberapa hal yang aku sesalkan. Tapi di bagian-bagian yang aku syukuri, aku juga ingatkan mereka bahwa manfaatkan media ini sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya gitu. Dan makanya aku nggak mau menganggap itu sebagai sesuatu yang bikin aku jadi kayak insecure atau ngerasa takut. Justru yang aku takutin adalah hal-hal di luar mereka gitu, para penyanyi-penyanyi atau para musisi yang memang mereka menggunakan cara-cara lain untuk bisa berkarya. Tapi balik lagi, itu adalah sebuah pilihan, dan aku seberusaha itu untuk mau menghargai pilihan itu. Ya aku cuma pengen lihat yang baik-baik aja gitu. Jadi kayak untuk untuk membuang pikiran-pikiran negatif, atau untuk membuat kayak aduh kenapa ya musik kok jadi kayak gini ya, kenapa yang viral itu yang dianggap sebuah karya seni gitu. Jadi itu sih yang justru lebih nakutin kalau ditanya kenapa aku nggak takut sama adik-adik yang baru, karena aku sih sejauh ini melihat mereka masih di track yang benar gitu. Oke, luar biasa. Makanya gue salut ketika gue nonton video lo, kayak dengan perjuangan Citra yang panjang, dengan yang sangat susah di awal,
lo cuma juara 2 gitu. Masa susah banget untuk naik dan sampai akhirnya Citra punya brandingnya sendiri. Buat gue itu perjuangan dan semangat perjuangan yang positif lah yang harus diambil sebenarnya sama adik-adik ini atau juga teman-teman yang mencoba memulai karir di dunia nyanyi. Bener ya, Cit? Tapi gue penasaran karena kalau misalkan gue ngeliat lo interview, kayaknya lo gak pernah sedih, lo gak pernah bahagia. Pertanyaan gue, jawab aja, ini namanya 1 minute question. Apa yang membuat lo sedih? Nggak kerja. Nggak kerja, oke. Kayak sekarang agak sedih ya, job manggungnya agak nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Karena yang lain udah bisa kerja, kita nggak kerja gitu. Betul. Apa kalau tadi sedih, sekarang apa yang bikin lo bahagia? Kebersamaan. Oke. Makanya kalau traveling bukan tempatnya, tapi bersama siapa. Oke, bersama siapa. Orang yang bersama siapa, iya. Siap, good. Ada apa yang bisa bikin lo tertawa? Apa ya? Mungkin nonton video gitu. Atau video banyak banget sih bisa bikin ketawa. Iya, video-video lucu, video-video yang seru-seru lucu-lucuan gitu. Yang receh-receh. Oke. Terus apa yang bikin lo cepat ngerasa, aduh aku bosan? Yang bikin lo bosan apa sih? Fokus on social media. Oke. Lo anaknya update banget. Apa yang membuat lo susah move on? Lo termasuk orang yang susah move on gak sih? Lumayan. Oke. Lebih ke gue bukan nggak ngerti ya, itu satu wilayah yang sama atau ya. Jadi lebih susah untuk keluar dari zona nyaman. Oke. Apa yang bikin lo terus yakin untuk berkarya? Kayak udah karena memang hidup harus terus berkarya aja gitu. Untuk memaknai hidup harus terus berkarya. Itu kuncinya. Karya-karya berikutnya udah dipersiapkan selain lagu yang baru ini? Sudah. Akan ada bocoran apa? Bocoran. Jadi aku akan menyanyikan salah satu lagu yang populer di masanya, salah satu masterpiece dari Maya Estianty, dan itu akan menjadi satu album yang nanti juga akan mulai diedarkan di mungkin 2 bulan lagi. Yang pasti mungkin untuk rilisnya mungkin bulan depan untuk lagu yang pertama yang akan aku nyanyikan ini gitu. Siap, kita tungguin aja lah itu. Tapi sekarang sambil nunggu, mending lo hafalin dulu lagu yang terbaru, Hati-Hati Cinta. Streaming, request di radio. Iya kan? Streaming, request di radio, tonton videonya di channel YouTube. Kalau pengen update, lo paling update di sosmed yang mana? Kalau orang-orang pengen tahu jadwal lo lagi kemana? Instagram. Bisa cek di mana? Di Instagram. Di Instagram di Citra Scholastika atau di Citra Scholastika Updates. Oke, di situ lengkap semuanya, apapun yang lo pengen tahu tentang Citra. Oke, karena lo anaknya update. Hal apa yang tidak akan pernah lo update di sosial media? Yang berhubungan dengan percintaan. Oke, karena gue juga lagi susah move on, gue pengen dengar sedikit Hati-Hati Cinta, boleh nggak? Oke. Dikit aja. Oke, boleh. Tiba-tiba dia bawa bahagia, lama tak terasa bisa begini. Bisa juga dia bawa bahaya jikanya sementara. Hati-hati cinta. Hati-hati jatuh cinta, karena hidup itu 2 kemungkinan. Bisa saja dia bawa bahagia, bisa juga bawa bahaya. Cid, thank you so much. Hari ini udah ngobrol panjang, gue pengen ngobrol lebih lama. Iya. Semoga bisa ketemu langsung ya. Siap. Karena jadi waktunya mepet banget. Bisa kita obrolin ya. Betul, karena lo orangnya seru banget diajak ngobrol. Sebentar lagi gue bakal puterin lagu lo Hati-Hati Cinta on air ya. Thank you Citra. Thank you for having me. Bye. Thank you, Vinny.